Kalian tahu nama brand road gak? Lewat mulu di FYP Cia masa? Celo cuma tahu ikan hiu pakai sepatu. Kalau nggak salah namanya pelalalelot pelalala. Cia taunya balerina cappuccino. Kalau kamu apa ya lihat? Bombardino Krokodilo. Aksal, lo ada cerita tentang anomali gak? Mau denger asal lo untung sahur? Hah? Katanya itu anomali mengerikan yang hanya keluar pada saat sahur ya? Dan konon kalau orang yang dibangunin kanyot sampai 3 kali, makhluk ini bakal datang nyamperin ke rumah dong. Serem amat dah. Yap, jadi di sebuah desa ada seorang hansip bernama Paundong yang sering jaga malam. Dan pada saat bulan Ramadan tiba, ia pun aktif membunyikan pentungan yang selalu ia bawa untuk memakmurkan warga sekitar menunaikan ibadah sahur. Wih, mulia banget Pak Untung. Tapi suatu hari ada maling rumah kosong yang kebetulan beraksi saat Pak Untung sedang berjaga. Maling tersebut pun langsung lari dengan barang curiannya begitu melihat Pak Untung ingin menangkapnya. Terus? Pak Untung mengejar maling itu sampai di sebuah gang buntu. Pertikaian pun tak terelakkan lagi. Namun siapa sangka, maling itu mengeluarkan linggis yang sudah dia siapkan sebelumnya. Lalu tanpa ragu menghunuskannya ke perut Pak Untung. Dalam sekejap, Pak Untung pun menghembus napas terakhir. Pagi harinya, para penduduk menemukan tubuh Pak Untung yang sudah terbujur kaku, tergeletak di jalanan dalam kondisi yang mengenaskan. Ada. Mereka pun segera memakamkan Pak Untung, tak lupa menancapkan pentungan di atas kuburannya sebagai nisan penanda. Kasian. Tapi pada saat malam tiba, ada fenomena aneh yang terjadi. Pentungan tersebut berubah hidup, tangan dan kakinya tumbuh layaknya manusia, dan wajahnya mirip dengan Pak Untung. Serius? Masyarakat sana percaya bahwa pentungan itu dirasuki jin yang menyerupai Pak Untung. Dan kini, makhluk itu berkeliaran seolah masih melakukan tugasnya yang belum selesai. Kamu duduk di sini ya? Wah, koleksi labu kamu lengkap banget ya lo, dari versi 1 sampai 3 semuanya ada. Itu mulai dipamerin, gak ada yang lain apa? Bosan banget liatnya, muak tau gak? Kamu kenapa sih sama si Celo gak ngapa-ngapain? Menurut kamu kok gitu amat? Hei anak miskin, kamu tuh sampai kapanpun gak akan pernah bisa beli labu walaupun cuma 1. Cia ada nabung kok. Mimpi, gak usah belagu deh, sok-sok gegayaan. Mendingan kamu pakai uang itu buat dorong sekolah kamu, lunasin TPP kamu yang udah berbulan-bulan nunggak. Keterlaluan kamu, Ais. Berisik ih cepreng, gak lepas ngomong sama orang-orang jelek, secara kan aku secantik boneka. Hah, iya sih, boneka sama labu. Nih Cia, buat kamu. Yang bener ya, lihat. Dih, narep lu. Wih, itu edisi Coca-Cola kan? Gihan boxing. Jadi di series ini cuma ada 3 pilihan labubu yang bisa kita dapat guys. Ayo kita buka, bantu pencet tombol like dan follow ya guys supaya dapat inceran Cia. Guys, Cia udah pada lagi megang kaleng dong. Sekarang Cia mau lepas bingkai mikanya, dalamnya kayak gini guys. Dan ternyata ada gantungannya, gemoy banget gak sih? Terakhir dapat kartunya juga. Makasih ya, lihat Cia seneng banget. Celo. Seriusan ini? Banyak banget, Axel. Makasih, Axel. Woi Laksel, lu gak mau kalah banget sih jadi orang, heran. Ada lawan. Ma, tadi si Koko berantem tau mas sama Axel di kelas. Terus dia mama dapat surat panggilan disuruh ke sekolah sama Bu Gulu besok. Astaga, lihat. Orang dia yang mulai. Siapa yang duluan itu gak penting, mama gak suka kamu baku hantam. Tapi mah, Belum lagi besok mama harus repot ke sekolah. Malu Elliot, malu. Kamu itu bisa gak sih sehari aja gak bikin mama sakit kepala? Papa pulang. Snow, kamu lihat tuh anak kamu, tiap hari berantem mulu. Emosi banget jadi orang, heran nurunin siapa dah. Pakai nanya segala. Kamu bilang apa barusan? Bukan apa-apa kok Juliet. Lihat, kamu itu di sekolah bukan belajar yang bener malah berantem. Udah merasa paling hebat ya kamu? Udah merasa paling jagoan? Oke, fine. Kalau kamu masih tetap bersikeras begini ya, lihat papa terpaksa mendidik kamu pakai cara lain. Juliet, Celo, mendingan kalian segera pergi dari sini. Ih, kalau gak ikut-ikutan. Kunci pintunya Juliet, supaya dia nggak bisa kabur. Dia Snow. maaf pa. Jadi gimana tadi kamu menang nggak? Oh enggak pa, Siangsa kuat banget. Payah kamu. Nih, MK jangan kasih ampun ya. Wah, makasih pa. Abis ini kamu pura-pura teriak ya. Jangan berantem lagi, awas sampai kamu lagi, papa habisin kamu. Ampun pa, ampun. Celo, dari tadi kamu ngomong mama mulu ya. Masuk ke kamar kamu sekarang. Gak mau. Lihat tuh Snow yang kamu manjain. Celo, masuk ke kamar kamu sekarang juga. Papa mau bicara empat mata. Rasain papa marah beneran kan? Udah kamu tutup pintunya. Kamu ngapain datang-datang mama kayak gitu, Celo? Papa nggak suka. Tapi pak, mama duluan ya. Jangan nangis, jangan nangis. Di luar mama pasti lagi nguping dengerin kita sekarang. Papa minta maaf ya, Celo. Papa terpaksa harus pura-pura teriakin kamu. Kita main drama dulu ya, sayang. Oke? Kita mulai ya. Papa nggak mau kamu kayak gitu sama mama ya, Celo. Dimana rasa hormat kamu? Mama melahirkan kamu loh. Kenapa kamu malah diam aja? Keras kepala banget sih. Jawab. Nih buat kamu jajan. Jangan stop modal sampai kesabaran papa habis ya. 1, 2. Nih ada lagi. Iya
apa? Celo salah, Celo minta maaf. Celo janji gak akan gitu lagi sama mama. Bagus, inget ya, mama tuh ratu di rumah ini. Ini ambil back heart papa. I love you my little princess. Wah, I love you too, Papa. Ampun, Pak, ampun. Udah, Snow, udah. Kasihan kan, Celo? Sini, sayang. Mama. Beres. Entah gimana keluarga ini kalau nggak ada gua. Kamu udah dapat kan, Celo? Ayo kita ke mall belanja. Ate. Siapa ini? Halo? Halo mak, tolongin aku mak, aku butuh 7 juta. Kenapa pula kau, nak? Tadi aku nggak sengaja nabrak orang mak, terus sekarang orangnya minta ganti rugi. Gimana nih mak, kalau nggak bayar nanti aku bakal digebukin, motor kita bakal disita, terus aku bakal dimasukin ke penjara. Sebentar. Kok nomor kau lain? HP aku habis baterai mak, aku pinjam sama teman aku ini. Kalau begitu, siapa nama kau? Ah seriusan nama, jangan bercanda, aku kan anak mama, masa mama lupa? Siapa nama abang kau? Rojak. Kau di mana sekarang? Di kantor polisi mak, cepet transferin aku sekarang ya mak, 7 juta aja mak, please. Hei, siapa nama bapak kau? Nggak tahu, selama ini aku cuma panggil bapak aja. Di mana kau tinggal? Ya di rumah mak lah, Rambut mama warna apa? hitam. Oke, jangan main-main kau. Kapan kau pulang? Nggak bisa mak, aku beneran ngeprank mama ini, aku beneran mau ditangkap mak. Hei, berapa umur kau? Tahun ini 17. Kau penipu ya? Mama kok gak percaya sama anaknya sendiri sih? Hei, asal kau tahu ya, rambutku ini warna-warni bagai gulali. Aku tak pernah punya suami. Dan kurasa sampai kiamat pun kau tak akan bisa mengendarai motorku karena rodanya cuma satu. Aku memang punya anak baru umur 17, tapi dia perempuan, walaupun kelakuannya macam pejantan. Dan satu lagi, anak dari lakiku masih TK. Ma, ada lapar, Ma. Ha, tengoklah, baru saja dia pulang. Kalau gitu 20 ribu aja deh tante buat ganti pulsa saya nelpon. Halo? Halo? Lah, rugi dong. Hei, mau ya bokak kadalin. Woi, ngelamun mulu. Bentar lagi maghrib, tak kesambet loh. Hah? Enggak, ini gue kaget aja. Ternyata ada pocong cewek yang bisa ngeludah. Dan kalau kena, katanya kulitnya bakal langsung melepuh dan gak akan bisa sembuh. Namanya Pocong Wedon. Tapi sebenarnya ada cerita sedih di balik teror yang dia lakukan. Masa sih? Jadi dulu di sebuah kampung, lahirlah seorang anak perempuan cacat bernama Winda. Naas, ibunya menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengalami pendarahan hebat. Kasian. Tak lama, Mbah Trejo, dukun yang terkenal sakti di kampung itu, mengatakan bahwa Winda akan mendatangkan kutukan bagi kampung tersebut. Biko gitu? Winda pun tumbuh dewasa, namun para penduduk membencinya. Ia selalu dihina karena tinggi dan cara berjalannya yang tak wajar. Ia juga sering ditimpuk batu, sebab sejak ia lahir, kampung tersebut dilanda kemarau panjang yang mengakibatkan petani gagal panen. Parah. Masih percaya begituan? Sampai suatu hari, Mbak Trejo menghasut warga untuk menumbalkan Winda ke Dewa Gunung. Karena kalau tidak, seluruh kampung akan celaka. Winda pun dibawa secara paksa, kedua kakinya dipatahkan. Lalu ia menjemput ajalnya setelah Mbak Trejo menancapkan keris tepat di jantungnya. Ada. Tapi sebenarnya itu cuma akal-akalan Mbah Trejo aja yang ingin menguasai ilmu tengkorak geni. Di mana syarat terakhirnya adalah mempersembahkan gadis yang berusia di bawah 17 tahun. Jangan bilang. Semenjak lahir, Mbah Trejo sengaja menyebarkan rumor miring tentang Winda. Belum lagi, kemarau panjang di kampung tersebut adalah ulah jin jahat Mbah Trejo sendiri. Ngawur. Arwah Winda yang tak terima itu pun menuntut balas. Ia berubah menjadi sosok pocong wedon setinggi lebih dari 2 meter. Yang bisa terbang melayang dan mulai meludahi sisi kampung termasuk Mbah Trejo. Hingga tidak ada satupun orang yang tersisa. Dan kini, kampung tersebut menjadi kampung mati. Ini kok tiba-tiba HP saya nge-lag ya? Mahalan ini barusan kirim pop loh, pilihin ya Sultana buat profit baru, ditunggu. Buset, 7.000 foto. Mana gayanya sama semua? Pantas saja, kalau begitu, bagaimana jika Anda mengganti handphone Anda, Sultana? Boleh juga, tapi saya nggak mau HP sembarangan karena saya kan... Baik, saya sudah menyiapkan pilihan 5 handphone termahal di dunia, khusus untuk Anda, Sultana. Di urutan kelima ada iPhone 15 Pro Max Daytona. Handphone dengan casing titanium aerospace grade berlapis emas ini dibanderol dengan harga $1.900 atau 33 juta rupiah. Next. Di urutan keempat ada Caviar S24 Pure Gold. HP ini terbuat dari emas 18 karat dan berhiaskan 8 batu berlian alami yang bernama kesan glabor dan elegan. Harga HP ini sendiri mencapai $75.000 atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Next. Di urutan ketiga ada Vertu Signature Cobra. Handphone ini merupakan edisi terbatas yang hanya diproduksi 8 unit saja di dunia. Didesain sangat eksklusif dengan 439 batu rubi yang berbentuk seperti ular kobra dan mata yang terbuat dari zamrud asli. Harga HP ini mencapai $360.000 atau 6 miliar rupiah. Next. Di urutan kedua ada Jackpot Grasso Luxor Las Vegas. Handphone ini dibingkai emas seberat 180 gram. Di bagian belakangnya dilapisi kayu hitam Afrika berusia 200 tahun, serta bertabur 45,5 berlian hitam. Harga HP ini mencapai $1 juta atau 16,8 miliar rupiah. Next.
Di urutan pertama ada Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Handphone ini terbuat dari emas murni 24 karat yang menggunakan lapisan platinum. Di bagian belakang terdapat batu berlian merah muda besar yang menjadi simbol status sosial. Handphone ini diberi harga 48,5 juta dolar atau 814 miliar rupiah. Menarik. Baik, akan segera saya siapkan. Ih, bukannya milih foto malah milih HP, dasar Sultana nggak peka. Mahalan ini. Ini HP-nya gimana, Sultana? Gak dari. Sultana. Yuk, Barusan aku periksa HP kamu. Hah? Chat WA, FB, DM Instagram, TikTok, sampai Shopee, Gojek, Grab, semua aplikasi sosial media kamu. Terus history teleponan kamu, foto, video, bahkan email kamu. terus kamu nemuin sesuatu? Kok muka kamu kelihatan gak enak gitu? Coba kamu sendiri aja yang kasih tahu aku, apa yang kamu sembunyiin dari aku. Gak ada, Snow. Kamu pasti gak nemuin apa-apa kan? Secara aku emang gak ngapa-ngapain. Mulut kamu manis banget ya, Juliet. Nyaris aja aku tertipu lagi. Aku sayang sama kamu, Snow. Aku gak mungkin ngehianatin kamu. Aku selalu cerita kok rahasia sekecil apapun ke kamu. Tapi nggak yang satu ini, soalnya aku nemu buktinya, Juliet. Ya udah kalau kayak gitu kamu kasih tahu aku. Apa yang kamu temuin di HP aku? Kenapa sih kamu nggak bisa dewasa dikit aja, Juliet? Orang aku udah ngeliat, mending kamu ngaku aja deh. Nggak usah sok pura-pura polos gitu. Snow, aku tahu kamu pintar. Ini pasti salah satu taktik kamu kan? Buat mancing jebak aku ngomong hal yang bakal gak aku lakuin. Kalau bener tadi kamu periksa HP aku, harusnya kamu udah tahu dong jawabannya. Aku tahu, tapi aku mau kamu jujur sama aku, Juliet. Tadi kamu udah ngecek HP aku. Itu tadi kamu udah gak percaya sama aku. Sekarang kamu malah ngelempar bola panasnya ke aku. Keterlaluan kamu, Snow. Terus ini foto siapa? Kata kamu, aku cowok pertama kamu. Kenapa kamu masih nyimpan foto cowok lain di HP kamu? Anda pakai lope-lope segala. Kamu selingkuh kan, Juliet? Snow, aku bisa jelasin semuanya. Tapi kamu janji dulu jangan marah ya. Itu aku sebelum oplas. Nama asli aku Julianto. Yuk. Untung cuma mimpi. Aneh, kok nggak bisa connect sih? Kenapa, Snow? Kamu ganti password wifi ya, Juliet? Iya, Snow, soalnya kemarin curang sama tetangga aku yang bocil FF. Oh gitu. Aku lagi kerjaan proposal sekolah nih, boleh minta passwordnya nggak? Password wifi aku tanggal jadian kita. Bentar ya, aku bikin kamu minum dulu. Tanggal jadian, kalau nggak salah 14 Februari 2022. Loh, kok nggak bisa? Oh, kalau gitu, lah nggak bisa juga. Mateng. Gue telepon Diva deh, barangkali aja dia tahu. Napeh? Gue mau tanya tanggal jadian gue sama Juliet. Ya mana gue tahu dia kata gue kalender primbon. Halo? Halo? Lah, dimatiin dong. Dasar gue kasar sokan. Juliet, Snow, sabar ya, dikit lagi jadi ini lagi aku aduk kopinya, nggak pakai gula kan? jadi gini, aku cuma mau make sure aja. Maksud kamu tanggal jadian itu pertama kali aku bilang I love you atau pertama kali kita kencan? Enggak, Snow, tanggal resmi jadian kita. Aku udah coba nih, tapi kok nggak bisa ya? Boleh tolong kamu ketikin nggak sayang? Duh, aku lagi sibuk nih, Snow, nanggung. Soalnya mungkin aja kan ada typo, kayak huruf besar atau kecil gitu di bagian bulan. Enggak kok, orang semuanya angka. Astaga, penasaran aja dari tadi aku ketik terus-terusan bolak-balik Maret kok nggak bisa-bisa ternyata. Kamu bilang apa barusan? Kenapa jadi bulan Maret? Kita kan jadiannya bulan Mei. Mampus, emang tadi aku sebut Maret ya, Juliet? Maksud aku Mei. Ih, ya ampun. Kamu lupa tanggal jadian kita ya? Ya enggak lah, mana mungkin, Juliet, itu kan hari terbanding kita dalam setahun. Hari ini perayaan 2 tahun kita jadian.